Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi dari mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Ibu Istiqamah MPD. Nah, di sini kami memiliki judul yaitu tentang metabolisme. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Hibzur Rahman Arsyad dengan NIM 21011100272 dengan partner saya Zahratul Zinan NIM 21011100641. Metabolisme. A. Pengertian metabolisme. Setiap makhluk pasti melakukan proses penguraian zat makanan dalam tubuhnya untuk melakukan aktivitas kehidupan. Proses-proses tersebut berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Proses inilah yang sering disebut proses metabolisme makhluk hidup. Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Proses-proses ini terjadi di dalam sel makhluk hidup. Proses yang terjadi dapat berupa pembentukan zat atau dapat pula berupa penguraian zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses pembentukan zat terjadi pada proses fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. B. Proses metabolisme. Sebelum zat gizi yang diperoleh dari makanan diolah menjadi energi, perlu diketahui jika setiap gizi memiliki proses metabolisme yang berbeda. Ya, proses metabolisme tubuh dibagi dalam 3 bagian yang masing-masing dibedakan berdasarkan zat gizi yang diubah. Proses metabolisme itu ada 3. Yang pertama metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh yang tersusun atas 3 unsur yaitu oksigen, hidrogen, serta karbon. Selain itu, karbohidrat juga merupakan zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga stamina dan energi. Zat gizi satu ini bisa Anda dapatkan dari berbagai jenis bahan pangan, mulai dari beras jagung, gandum, dan bahan pangan pokok lainnya. Adapun fungsi karbohidrat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi, kedua, pembentuk senyawa lain semisal asam lemak, dan ketiga, penyusun gen. Metabolisme lemak. Selain karbohidrat, tubuh juga sangat membutuhkan lemak dalam jumlah yang cukup besar. Zat gizi yang terdapat dari susunan gliserol dan asam lemak ini juga bisa disebut sebagai makronutrien. Ciri lemak yang sangat dibutuhkan tubuh antara lain adalah tidak larut dalam air, namun dengan pengecualian yaitu ketika pelarutnya menggunakan benzena, maka lemak tetap masih bisa larut. Bukan hanya disebut sebagai makronutrien, lemak juga sering disebut sebagai trigliserida, yaitu sumber energi lain selain karbohidrat, serta memiliki hubungan dengan asam lemak lainnya. Untuk metabolisme lemak sendiri merupakan proses kimiawi yang dibarengi dengan proses katabolik serta proses anabolik dan dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar. Pada proses ini lemak akan menghasilkan zat trigliserida, hormon, dan badan keton. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein adalah sebuah proses deskripsi serta fisik dan proses kimia yang akan membantu pembentukan asam amino menjadi protein. Ya, asam amino merupakan penyusun protein yang memiliki kandungan nitrogen. Bukan hanya berfungsi sebagai sumber energi, namun sintesis asam amino juga sangat dibutuhkan tubuh karena sifatnya yang dapat membantu pembentukan senyawa penting lain, semisal histamin, nukleotida, dan neurotransmitter. Di dalam tubuh, hati adalah organ yang digunakan untuk memecah protein, kemudian mendistribusikan asam amino ke seluruh tubuh. Bukan hati juga berfungsi sebagai organ pembuang ketika proses metabolisme. Fungsi metabolisme yang pertama mengganti sel yang rusak,
Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Macam-macam metabolisme. Energi yang dihasilkan untuk tubuh tidaklah melalui proses yang singkat dan cepat, melainkan harus melalui proses panjang dan membutuhkan tahapan yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada tahap metabolisme tersendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses perubahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk menyediakan bahan baku pada proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Katabolisme juga terbagi menjadi 4 tahap, yaitu dekarboksilasioksidatif, glikolisis, transport elektron, dan siklus asam sitrat. Yang kedua yaitu anabolisme. Berbanding terbalik dengan katabolisme, bagian dari metabolisme satu ini justru mengubah senyawa sederhana menjadi lebih kompleks. Tahap perubahan senyawa tersebut harus didukung dengan energi kimia seperti cahaya, yang mana fungsinya adalah untuk mengikat berbagai senyawa sederhana sehingga dapat membentuk suatu senyawa kompleks. Anabolisme terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama produksi monosakarida, nukleotida, dan asam amino. Yang kedua, ATP yang juga digunakan sebagai sumber energi pada proses pengubahan asam amino, nukleotida, dan monosakarida menjadi bentuk yang reaktif. Yang ketiga, asam amino, nukleotida, dan monosakarida reaktif diubah dalam bentuk molekul kompleks. Molekul kompleks dari asam amino ialah protein, nukleotida, asam nukleat, dan lipid, serta monosakarida adalah polisakarida. Cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, memperbanyak konsumsi air putih. Yang ketiga, hindari minuman bersoda. Yang keempat, makan bergizi. Yang kelima, mengonsumsi teh hijau. Terima kasih.